sayang, kembali lagi dengan kami. Selamat datang di podcast kami, yang kami akan mewawancarai Ketua GMNI yang bersama dengan Bang siapa? Saya Muhammad Fardiansyah, berasal dari Fakultas Teknik, tepatnya Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Bersama kami dengan kelompok 5, dengan saya Gisela Sinuliga dan rekan saya Jadi ya, dan saya Elizabeth Sinuliga. Jadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia merupakan sebuah organisasi yang telah menjadi pilar penting dalam sejarah perjuangan mahasiswa di Indonesia. Didirikan pada tanggal 23 Maret pada tahun 1954, GMNI lahir dari peleburan 3 organisasi mahasiswa dengan semangat nasionalisme dan marxisme. Kali ini kita akan mengeksplorisasi bersama bagaimana gerakan ini tidak hanya membentuk pemimpin masa depan, tetapi juga berkontribusi dalam dinamika sosial dan politik di tanah air. Jangan lupa saksikan kami. Jadi Bang, di sini saya ingin bertanya, GMNI kerap terlibat dalam demonstrasi dan aksi protes. Bagaimana GMNI memastikan agar aksi-aksi tersebut tetap berjalan damai dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan kekerasan atau anarkisme? Dan bagaimana GMNI menjaga etika dan integritas gerakannya di tengah dinamika politik yang sering kali penuh? Oke, baik, berarti intinya bagaimana GMNI mengawal kasus yang sedang diperjuangkan dan bagaimana GMNI itu sendiri menjaga integritasnya untuk atas nama gerakannya gitu. Nah, selama saya mengikuti gerakan ini, selama saya berkecimpung GMNI itu, kita di organisasi itu sebelum kita turun di jalan, orang informasi juga guys, kita itu mengulik dulu terlebih dahulu apa kasus tersebut dan apa dampak yang akan ditimbulkan ketika kasus tersebut. Contohnya terakhir kali GMNI demo terkait undang-undang pilkada. Nah, undang-undang pilkada yang ingin disahkan itu seperti apa? Kenapa GMNI harus turun di jalan dan apa yang kita harus perjuangkan ketika nantinya turun di jalan? Nah, kita sebelum melakukan demonstrasi pastinya melakukan kajian di internal kita sendiri, baik secara di organisasi maupun kita membentuk suatu aliansi dari beberapa lembaga organisasi untuk turun di jalan. Selanjutnya kita akan turun di jalan mematuhi, yang pasti kita mematuhi undang-undang demonstrasi, yaitu melakukan struktural, contohnya ada berpinanasi, koordinator lapangan, dan hal lain sebagai macamnya, contohnya P3K dan lain-lain sebagainya. Juga kita akan melakukan pengiriman surat kepada pihak yang berwajib tentang akan adanya dilaksanakan demonstrasi. Hal itu dilaksanakan supaya aparat bisa dapat membersamai kita untuk menjaga ketertiban pada saat demonstrasi berlangsung. Nah, saat sampai di lokasi, kita menyuarakan apa yang kita suarakan. Nah, biasanya hal-hal anarkisme itu terjadi karena para pejabat atau para wakil kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita sendirian memilih mereka untuk mendengarkan aspirasi kita. Tapi sampai di sana kita dihadang oleh polwan, kita dihadang oleh polisi. Yang pasti polwan lah, kalau kita kantor DPD itu kita pasti dihadang oleh polwan. Jadi supaya tidak terjadi chaos. Nah, selanjutnya anarkisme itu terjadi karena apa begitu ya? Bukan karena saya dari kalangan mahasiswa, cuman biasanya chaos terjadi juga ada indikasi dari salah satu oknum aparat yang membuat percikan-percikan api di dalam kondisi tersebut. Makanya biasanya itu sering chaos karena biasa polisi dari belakang mau lebih perlu dan segala macam gitu. Mereka yang mempercikan api, tapi tidak bisa dibenarkan 100%. Mahasiswa juga sering, biasanya itu mahasiswa yang menyelundup masuk ke barisan-barisan pendemo gitu. Nah, setelah kita melakukan itu, harapan kita, aspirasi kita didengar, itu tetap kita kawal. Biasanya kita membuat sebuah perjanjian kepada pejabat-pejabat yang turun untuk kita minta rilis atau tanda tangannya. Nah, tanda tangannya ini nantinya akan kita dokumentasi sebagai bukti janji mereka bahwasanya mereka telah mengiyakan atau akan mengupayakan apa yang kita suarakan tersebut. Kita terus mengawal. Biasanya kita kasih waktu 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, itu kesepakatan dari kita yang akan turun ke jalan. Nah, kalau untuk bagaimana kita menjaga integritasnya, salah satu kita berdemonstrasi, kita demonstrasi yang chaos itu juga tidak semata-mata mencederai integritas suatu wadah, integritas suatu gerakan. Penggulingan Soeharto juga itu menghabiskan
ratusan nyawa, menghilangkan ratusan nyawa gitu. Bahkan ada yang sampai sekarang bilang tidak ditemukan jasadnya gitu. Jadi integritas suatu wadah gerakan itu sendiri bukan karena gerakan itu bebas lalu integritas kedua itu. Nah, kita menjaga integritas kita tetap melaksanakan demonstrasi untuk hal yang kita anggap mencederai negara kita tetap mengawal satu kesatuan yang ada di negara kita tetap melakukan diskusi terhadap apa yang salah dan apa yang akan kita inovasikan terhadap gerakan kita ke depannya. Nah, mungkin itu dari saya terkait bagaimana gerakan ini menjaga integritasnya dalam gerakan itu sendiri. Terus begini, bagaimana GMNI mengukur dampak nyata dari aksi-aksi dan advokasi yang telah dilakukan dan bagaimana GMNI memastikan agar aksi tersebut tidak hanya bersifat simbolik tetapi menghasilkan kemajuan yang signifikan dan berlanjut. Oke, nah berarti back to story tadi yang pertama kan kita mengkaji. Nah, hasil kajian ini biasanya ada plan A, plan B dan C. Nah, plan A-nya ketika ini langsung diiakan dan tuntutan itu langsung dicabut contohnya. Oke. Jadi saya sedikit cerita lagi tentang pertanyaan ini. Jadi Kemen itu pernah mengawal kasus tentang penganiayaan satu keluarga di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Morambi. Nah, jadi orang yang menjadi korban ini adalah sebenarnya pelaku. Nah, dan ini hadir di sana mengadvokasi keluarga tersebut untuk kita mintai keterangan yang sebagaimana mestinya gitu. Bahwasanya mereka ini kena claim victim gitu kan. Nah, ketika sudah sampai di Polda, karena di Polda sudah tidak digubris, kita main ke Polda Sumut. Sampai di Polda Sumut, dan begitu sampai di sana, kita minta yang keluar itu langsung Kapolda, Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara, yang pada saat itu adalah Kapanca. Nah, beliau tidak turun pada saat itu. Yang turun itu kalau nggak salah Kapolres Tabes atau Diskrimum itu, saya lupa. Tapi yang turun itu bukan Kapolda, Kapolda atau apa gitu dia kan. Jadi biasanya itu kita runding lagi terhadap pimpinan-pimpinan organisasi. Jadi pimpinan aksi itu bukan pimpinan organisasi. Pimpinan aksi itu dipilih, contohnya kalau kita di game ini, kita ini berempat, saya ketua, contohnya Sarina Saskia gitu, atau Sarina yang menjadi pimpinan aksinya. Nah, nanti ketika mereka keluar, itu akan ditanya, bisa nggak, wakil ini kita terima nggak gitu. Nah, kita mengukurnya, itu tuntutan langsung dicabut nggak. Ketika mereka mengatakan redaksi akan mengupayakan, nah sampai kapan ini akan mengupayakan? Biasanya kita akan membawa selembaran kertas yang akan kita bagikan kepada masa aksi demo, dan nanti selembaran kertas ini bisa ditandatangani oleh aparat atau pejabat tertentu. Nah, setelah ditandatangani seperti yang saya bilang tadi, itu akan menjadi bukti dokumentasi, bukti visi tentang apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kita mengukurnya itu ketika 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam tergantung waktu yang kita minta itu tidak dipublis tuntutan itu, maka dengan kesepakatan kita akan turun ke jalan lagi dengan masa yang lebih besar gitu. Nah, RUU Pilkada kemarin kan itu tidak sampai demo berhari-hari, dan MK langsung merespon bahwasannya RUU Pilkada itu tidak jadi dibuat tentang perubahan umur dari 30 menjadi 25 gitu kan. Makanya kita tidak lagi turun. Nah, kita mengukurnya, kita juga menganalisa apa yang kita sedang perjuangkan. Nah, gitu. Jadi perubahan yang signifikan itu juga harus kita kaji dari awal. Dari yang saya bilang tadi, kita harus kaji dari awal apa nih yang sedang kita perjuangkan. Nah, kalau perjuangan ini apa dampaknya nanti gitu. Akankah ini, kan kita memperjuangkan hak di masyarakat, berarti kita pikirkan apakah ini berdampak buruk yang banyak untuk masyarakat atau baik yang banyak gitu. Nah, ini kita mengukurnya di bagian situ gitu. Baik, dari saya sekarang mungkin dari Mungkin dari saya ada pertanyaan, yaitu GMNI ini kan organisasi mahasiswa yang sudah lama bisa melakukan. Mereka juga punya hal penting dalam perjuangan bangsa kita gitu. Mereka turun campur tangan. Gimana sih Bang ceritanya bisa mereka itu bisa dibagian lagi? Terus ada nggak sih hal-hal yang serunya atau sebaliknya dan cerita sedikit? Tentang secara GMNI. Jadi GMNI itu dibentuk dari tadi 32 organisasi, yaitu organisasi mahasiswa dan organisasi mahasiswa demokrasi gitu kan. Nah, jadi mereka melebur jadi satu, dan teman-teman yang 3 organisasi ini sudah awalnya memang organisasi ini sudah berlandaskan ajaran Bung Karno. Nah, mereka akhirnya melebur menjadi satu
menjadi sebuah suatu gerakan mahasiswa yang sifatnya nasional, mau nama nasionalnya gitu kan. Nah, jadi mungkin yang paling signifikan, yang paling signifikan dari sejarah lahirnya dia ini, mungkin secara gerakan-gerakan yang besar di peristiwa-peristiwa itu juga GMI hadir di situ. Tapi harus kita ketahui juga GMI itu adalah organisasi kader, bukan organisasi massa gitu. Nah, jadi di GMI itu satu orang harus bisa melakukan 1000 orang. Bagaimana caranya? Nah, itu yang kita pelajari dalam GMI. Nah, kalau organisasi massa yang lain kan dia memang harus banyak anggotanya, harus banyak masanya gitu kan. Tadi sendiri ya, tadi kita 10 orang juga kalau disuruh demo ya harus demo. Karena saya demo kan cuma 2 orang gitu. Nah, ini tuh terkait yang ada GMI. Kalau dari aku tadi mungkin ada ditanya tentang serunya atau tidaknya gitu kan. Nah, jadi serunya itu so pasti ya, kita seru di dalam wadah ini karena GMI itu untuk aku pribadi itu ubah diriku 90 derajat lah cerita kita. Aku dibenturkan GMI itu dari SMA. Aku kenal GMI itu dari SMA, sampai akhirnya aku masuk kuliah, aku berkecimpung di GMI. Akhirnya asiknya itu serunya itu kita jadi tahu bagaimana kondisi politik di sekitar kita. Akhirnya aku sadar bahwasanya beras yang kita makan ini adalah hasil dari politik-politik mereka di atas gitu. Dan kita nggak tahu politik nih, tiba-tiba garam yang dipakai sama di dapur, rupanya ini ditentukan oleh kebijakan politik gitu. Apa namanya, pakaian yang aku pakai, tempat tidur yang aku tiduri, bahkan genteng yang aku sekarang untuk apa namanya melindungi aku dari hujan, dari panas, itu dikeluarkan kebijakan oleh politik harganya gitu. Jadi kita tahu itu yang satu. Yang kedua, setelah berorganisasi yang pasti kita lebih cakap dalam berbicara, kita lebih cakap dalam berpikir, karena yang kita jumpa itu lingkungan kita itu memang orang-orang yang setiap harinya berdiskusi. Jadi anak organisasi pasti banyak cakap, tapi bukan yang penting cakap, tapi cakap yang penting gitu kan. Nah, berbicara yang penting dia gitu. Nah, kalau aku rasa nggak serunya karena belum banyak mahasiswa atau lingkungan kita yang melihat bahwasanya mereka itu harus berpolitik, karena beliau dari lahir juga orang politik gitu. Karena lahir, karena bisnis itu, karena itu dari hasil politik. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, minat nggak minat, setidaknya kita jangan benci politik. Kita jangan apa sih? Ya siapapun bupatinya nggak ngaruh dia itu hidupku, ujung tahu gitu kan kalau bahasa Medannya kan. Maksudnya jangan berpikiran ke sana, soalnya itu pasti akan berdampak pada kehidupanmu. Jangan bicara siapapun presidennya kayak gini hidupnya, enggak, pasti berubah. Jadi nggak serunya di situ. Kita adalah kaum minoritas sekarang di kampus hari ini. Jadi mahasiswa itu senang sekarang. Ini mungkin dari kami ya. Kami mungkin dari aku lah, nggak kami. Aku organisasi secara pribadi yang sedang menjadi ketua di BKG Manajemen membawakan organisasi eksternal ini. Nggak serunya itu karena orang-orang yang ingin berdiskusi, berbicara sejarah, berbicara tentang politik, berbicara tentang bagaimana politik internasional, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana ekonomi internasional itu sangat sedikit. Jadi kita dianggap aneh di kampus. Atau sosok berpolitik, tahu sosok berpolitik lah, ilmu aja nggak benar, ilmu aja nggak benar. Ya itu balik ke pribadi. Orang berorganisasi itu bukan dia nggak mau kuliah, mungkin dia lagi memang membara-baranya di organisasi. Gitu ya. Banyak juga orang yang kuliahnya bagus tapi tetap organisasi. Tapi aku juga mengapresiasi di sini berbanyak organisasi-organisasi yang diikuti mahasiswa, baik itu Organda, baik itu Ormawa juga, baik itu atau komunitas-komunitas masyarakat dan lain sebagainya. Yang penting tetap dulu berorganisasi. Satu, untuk kawan-kawan coba diri. Jadi organisasi yang seperti GMI itu ada banyak sebenarnya. Cuman GMI ini adalah salah satu wadah untuk kalian berbicara tentang itu. Nah itu mungkin salah sebenarnya kita dianggap aneh. Dan serunya di situ aja. Dan akan saling merasakan hal yang nggak seru di awal, tapi akan seru di akhir itu ketika Sarina tidak diterima saat demo. Ya, Sarina demo, suara Sarina habis, hujan, tapi tidak ada yang mendatangi Sarina. Padahal kan, mereka ini kita pilih gitu. Nah, mungkin seru, tapi itu nggak seru awalnya. Tapi kita akan seru ketika 2 atau 3 kali kita turun ke jalan, akhirnya ada perubahan atas hasil dari itu. Nah itu nanti disebutkan. Ini baik ke
selanjutnya tuh kayak zaman sekarang ini kan udah serba digital gitu kan, media sosial. Gimana sih caranya supaya mereka abang ini tetap beradaptasi dalam aspirasi untuk menyuarakan mahasiswa dan masyarakat supaya tidak tinggal zaman dengan perjuangan hak politik. Nah, kita sekarang di bagian teknologi sosial kita sudah berada di 5.0 dan di teknologi kita sudah berada di 4.0 gitu kan. Nah, itu juga mungkin masalah sama kawan-kawan organisasi lain bahwasanya kita itu mulai dari merekrut anggota juga sudah memakai digital gitu kan. Dan sekarang digital adalah wadah yang paling cepat bergerak dalam menyuarakan isu. Kita sedikit melihat 2 hari kemarin salah satu ulama gitu kan, itu betul-betul diserang netizen karena satu kalimat atau satu kata yang jeleknya dari dia, padahal dia pemuka agama gitu kan. Nah, jadi harapannya mungkin kawan-kawan bagaimana tidak bisa ketinggalan zaman, Yemen itu bergerak dan fleksibel Pak. Kita tetap bergerak memakai teknologi tapi tidak meninggalkan itu. Tapi di bidang teknologi kita melakukan kelas jurnalistik, melakukan pendidikan terhadap yang mungkin yang paling dasar itu bagaimana ngedit PowerPoint kita juga tulis itu dulu untuk mahasiswa dulu. Tapi di atas bagaimana cara bersosial media benar, mencari workshop benar gitu kan. Nah, untuk itu juga kemarin Yemen Unibek melaksanakan sosialisasi dengan KPB Serdang. Nah, itu kita menyampaikan kepada peserta seminar itu bahwasanya banyak yang bisa kalian cari dari media sosial karena ini udah serba gampang, tapi jangan lupa untuk tidak, karena bagaimanapun itu dalam itu dari nggak bisa kita berubah sampai kapanpun, mau setertinggal apapun, seberdebu apapun bumi itu tetap harus baca. Tapi kalau konteksnya nanti adalah digital, bagaimana kalau kita tidak ketinggalan zaman, kita tetap menyuarakan melalui media sosial. Kita bertanggung juga bagi media sosial, apa yang kita lakukan di organisasi juga akan kita expose ke media sosialnya organisasi di Yemen Unimed, di mana kita sudah ada komisariat Yemen Unimed dan mungkin di beberapa platform lainnya, contohnya ada di bagian perempuan ada namanya Sanitas Yemen Unimed. Kita bergerak juga satu lagi di Yemen Unimed sendiri ada wakil ketua bidang media informasi. Nah, jadi juga wakil ketua di sini seperti itu satu dokumentasi dari isu-isu yang berkembang di sosial media. Nah, itu salah satu tips-nya ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apa sih eksistensi Yemen ini bagi mahasiswa? Oke. Jadi eksistensinya GMNI bagi mahasiswa itu sebenarnya aku nggak mau besar cakap bagaimana GMNI kepada mahasiswa. Tapi kalau ditanya, kalau disuruh menjelaskan bagaimana eksistensinya di hadapan mahasiswa, rektor UGM sekarang itu GMNI. Nah, bagi mahasiswa juga itu mahasiswa, jadi dosen sudah rektor itu udah ada dari Yemen. Di bidang kebudayaan juga kita ada dari Yemen, di bidang kesenian, di bidang politik apalagi itu sarannya Yemen. Jadi eksistensinya bagi mahasiswa Yemen ini bergeraknya fleksibel itu yang tadi. Jadi seperti yang disampaikan Bung Karno dalam bukunya, dalam buku 7 indoktrinisasi, teguh dalam prinsip, supel dalam taktik. Jadi prinsip kita cuma satu, yaitu Marhaenisme tadi gitu. Memperjuangkan rakyat-rakyat kecil yang tertindas, memperjuangkan kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan gitu kan. Nah, menuju cita-cita itu kita fleksibel, lewat apa aja bisa. Karena Marhaenisme ini kan kalau ditarik itu kan Pancasila. Kalau ditarik ini berhubungan dengan ekonomi juga gitu. Nah, mengubah ini itu nggak cuma dari berpolitik aja. Kita bisa lewat seni kita, contohnya bisa dari lagu. Tentunya kita bisa lewat
membantu rangkaian yang tertindas itu kita bisa dengan menjadi dokter hewan. Kok bisa dokter hewan Bung? Gitu kan contohnya. Kenapa bisa Bung bilang dokter hewan? Nah, jadi di UGM, di Fakultas Dokter Hewan, jurusan dokter hewan, Gemini itu ada di sana. Jadi Gemini juga bergerak di situ dengan bagaimana dokter hewan bisa memberikan pelajaran atau suatu pendidikan kepada peternak pemula. Bagaimana cara berternak yang bagus, bagaimana ternaknya supaya baik dan benar, supaya mereka sukses dalam berternak. Nah, jadi kita bisa di mana aja, kita nggak, dan eksistensinya kita tidak bisa nggak terhalang oleh agama. Jadi semua etnis, semua agama silahkan masuk ke Gemini. Di Gemini tidak ditanya Anda dari mana, Anda suku apa sampai Anda bisa di sini. Tidak. Di Gemini Anda ditanya Anda Indonesia, iya. Anda mahasiswa, iya. Mari gabung Gemini. Berarti nggak ada antara perbedaan suku atau Nggak ada. Iya. Contoh Sarina ini kan juga anak Gemini. Dia Batak Toba dan saya sendiri Jawa. Nah, jadi nggak harus pandang karena ya itu harus pandang ini karena suku ini masuk gitu kan. Nah mungkin eksistensi Gemini itu ada di situ, kita semua etnis bisa berkumpul di sini. Itu banyak juga perkataan yang masuk ke saya pada saat saya awal-awal jadi ketua gitu. Karena seperti yang kita ketahui semua, Gemini ini mungkin 60 sampai 65% itu adalah orang Batak gitu. Ya kan? Tapi kenapa bisa ketuanya orang Jawa? Nah, itu hebatnya Gemini. Kita juga mencari ketua bukan karena aku Batak mau bisa jadi ketua gitu. Nah, kalau kau mampu jadi ketua, mari bersaing gitu. Nah, itu hebatnya Gemini. Jadi mungkin di Gemini belum ada orang-orang Hindu atau Buddha, tapi di Gemini ekonomi USU itu ada orang Hindu. Gemini Bali banyak orang Hindu lah. Jadi siapapun Anda, selagi Anda nasionalis, selagi Anda mahasiswa, dan selagi Anda Indonesia, mari bergabung ke gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Eksistensinya kalian dapat melakukan apa yang kalian suka, selagi itu tidak menjadi suatu ancaman bagi negara kita, bukan suatu ancaman bagi Pancasila, bukan suatu hal yang menyeleneh bagi peraturan-peraturan yang ada di organisasi, kita akan lakukan itu. Mungkin untuk Sarina ini juga, karena ini Sarina kan, jadi aku sedikit informasi, Gemini akan melaksanakan kegiatan Sarina. Kegiatan Sarina berarti kegiatan di bidang perempuan dan melaksanakan kontrol tentang perempuan yang contohnya kasus-kasus perempuan. Nanti di depan itu juga akan ada tenan nail art, bedah buku, kosmetik dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian dapat gabung ke sana untuk kita. Yang pertama, Anda pasti lebih nasionalis. Anda pasti lebih paham sejarah. Anda pasti tidak menganggap sebelah mata atau menganggap remeh seorang buruh, seorang nelayan, apalagi petani gitu kan. Bagi orang yang punya produksi. Nah, contohnya tukang sapu yang ada di depan kita nih, kita pasti nggak anggap remeh. Ketika kita melihat pemulung di jalan, kalian tidak memikirkan, bagaimana aku menghindar supaya pemulung tidak minta-minta ke aku gitu. Ketika kalian menjadi anak Gemini, outputnya adalah, kenapa masih ada pemulung di daerah ini? Berarti Pancasila kita belum terlaksana. Jadi kalau Pancasila kita sudah terlaksana, kita udah pakai Pancasila kan? Dan Gemini pasti akan bubar mungkin. Karena kan Pancasila itu kita bagi 3. Jadi yang pertama itu hubunganku dengan Tuhan. Kalau di Islam ada namanya Hamdun Allah,
hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Nah kalau di Kristen dia yang sila pertama itu Tuhan dan Esa itu lurus ke atas. Yang kedua dia horizontal gitu kan. Nah yang ketiga dan keempat, inilah kendaraan kita untuk bergerak. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang oleh kebijaksanaan itu adalah kendaraan kita untuk bergerak. Nah yang kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini tujuannya ini. Berarti kalau masih ada satu yang masih ngeluh atas gajinya, karena sama saya juga sapu jalan gitu kan. Kalau masih ada mahasiswa yang gagal kuliah, seperti yang kita tahu kemarin mahasiswa itu banyak yang gagal kuliah ratusan. Berarti Pancasila ini belum terlaksana dengan benar. Kita pura-pura merdeka aja soal ini. Jadi outputnya adalah kalian lebih menjadi orang yang melek. Mungkin di lingkungan kalian lah, mungkin dari keluarga kalian, dari struktur kecil dulu, atau diri kalian sendiri lah dulu. Jangan jadi orang yang, karena kan kalau kalian searching, pluralisme itu adalah perbilangan penindasan manusia antara manusia yang lain dan bangsa satu terhadap bangsa yang lain. Nah, mungkin ketika kalian menjadi anak JBD, nantinya kalian tidak lagi menjadi manusia yang menindas, tidak lagi menjadi orang-orang yang menganggap suatu hal yang ada di sekitar kita, jadi jelek terhadap itu. Itu secara yang terlihat lah, yang terlihat ya dengan kalian berGMNI, pasti kan kita banyak orang. Karena GMNI sendiri di Kota Medan aja kita punya 40 bank syariah. Di Unimed 1, UISU 1, Nomensen, UISU 8, INSI, UIN, Raja Budi, Dharma Agung, Budi Dharma, dan lain sebagainya itu kita ada 40. Cabang Kota Medan juga ada, DPD GMNI Sumut juga ada, dan nasional juga ada. Dan GMNI itu berlegal standing langsung dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita ada legal standingnya gitu kan. Jadi pasti kalian lebih banyak orang. Kita kalian lebih banyak orang, kalian pasti akan belajar banyak. Karena pasti ada punya gambaran atau role model. Contohnya kalian ketemu sama alumni GMNI yang sudah jadi sosok gitu, pasti kalian akan mengidamkan kayaknya aku bisa menjadi alumni, kayaknya aku bisa menjadi kakak gitu. Tapi ketika itu kakak kita sekarang ada di ketua KPU di Serda, dan itu cewek, itu dari MTS juga, tapi bahasa Inggris. Tapi kakak juga pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu dengan bahasa Inggris atau banyak kalian yang perempuan bisa menjadi kakak suatu role model bagaimana menjadi seperti beliau gitu kan. Mungkin itu aku nggak bisa bilang kalau kerjanya ini banyak orang dalam bidang berhenti kalau nggak ada. Tapi yang paling inti kalian sendiri yang menemukan itu. Kalian sendiri yang berproses di GMNI, apa hasilnya nanti ya pas kalian berproses sini lah kalian akan menemukan apa yang kalian tabur gitu. Kalian akan membayar yang kalian tabur. Waktu pada saat nanti kita bisa lihat. Mungkin sekian. Mungkin nggak menyambung sama topik ya, selanjutnya sama ini memang panggilannya atau gimana gitu? Ya, jadi Sarinah ini adalah mboknya Bung Karno. Mbok itu baby sister, ibunya. Nggak dibilang baby sister, tapi dia udah yang membantu keluarganya Bung Karno di Surabaya. Nah, jadi kenapa Sarinah ini akhirnya menjadi panggilan untuk anggota GMNI Papua? Karena Bung Karno pertama kali atau kedua pertama kali Bung Karno itu melek terhadap orang-orang kecil itu karena diantarkan oleh Sarinah. Sarinah yang mengajarkan Bung Karno bagaimana melihat orang kecil, bagaimana memperlakukan orang kecil, padahal Satya itu sendiri adalah orang kecil. Jadi Bung Karno sangat banyak terima kasih kepada Sarinah karena beliau lah yang mengajarkan cinta kasih bahkan bersama semua. Beliau lah yang mengajarkan bagaimana aku memperlakukan target tercinta sama orang kecil gitu. Karena Soekarno adalah orang yang punya gitu, maksudnya dia pengecukupan. Nah kalau untuk Bung sendiri itu mungkin harapannya nggak bisa pas beragam, tapi Bung ini mungkin kata untuk kaum berjuang gitu. Jadi supaya kan kita dikumpulkan itu mulai dari Sumpah Pemuda. Jadi bagaimana sehingga kita supaya gampang memberikan teman-teman pada perjuangan mungkin dengan memanggil ibu. Tapi itu ada, kalau kalian searching nanti akhirnya itu pasti ada ibu dari kalimat itu. Saya juga pengen atau apa. Ya, tapi kalau bisa sendiri
ada tapi ada yang isu berkembang Sarina itu sendiri adalah singkatan. Karena dari siapa anti revolusi pasti akan musnah Sarina. Tapi yang pasti Sarina itu adalah adalah sebuah nama dari Bung Karno itu, dari Bibit Bung Karno yang dia abadikan dalam sebuah buku yang dia yang membuat dia mempunyai suatu pemikiran untuk memperhatikan kaum revolusi. Itulah makanya dia mungkin founding-foundingnya GMI dulu, pelayanan itu revolusi ini sepakat lah untuk membawa Sarina itu juga menjadi panggilan untuk kader wanitanya di GMI atau kader perempuan di GMI. Dan dan Sarina adalah salah satu kitab GMI. Maksudnya di GMI itu ada 3 buku yang harus dibaca kan? Yang pertama itu, jadi dia buku apa ya? Yang pertama itu ada Di Bawah Bendera Revolusi, jilid 1, jilid 2. Yang kedua itu ada Indonesia Menggugat. Yang ketiga itu ada Sarina. Nah, itu akan banyak buku-buku bagaimana mendapatkan pasangan lah. Ada muncul bahwasanya perempuan itu dulunya pernah di masa kejayaan. Bahkan yang melakukan peradaban bisa dibilang wanita. Mungkin kalian bisa minta bina UF sama Saskia. Boleh mungkin di print tapi jangan di itu. Wajib baca. Untuk anak GMI wajib. Buku Sarina itu ada 241 halaman kalau nggak salah. Untuk DBR sendiri itu ada 400 kalau nggak salah, dan Indonesia Menggugat juga 2 halaman. Jadi makin membaca dan membawa ke kemerdekaan itu mulailah membaca itu. Lain masih ada tambahan dari terima kasih. Sekian dari podcast aku dengan yang seorang ketua GMN ini. Jadi kami dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Merdeka.